semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami ingin mengajak para penonton untuk mengunjungi Gereja Katedral Jakarta. Halo semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Di sini kita akan membuat vlog tentang Katedral Jakarta. Dengan saya sendiri Adrena Onema. Saya Dina Syakira. Saya Nabila Meilani Putri. Saya Fikir Tuti Saputra. Saya Babel Valentino. Oke, jadi this is us after our doing a misa on Katedral Jakarta. Karena kenapa kita tidak membuat pas saat misanya? Karena di sana tuh benar-benar sepi banget teman-teman. Semua orang kayak sangat Hikmat hikmat untuk berdoa kepada Tuhan. Iya, beribadah. Dan di suasana di sana tuh sangat sepi. Walaupun ramai tapi tetap sepi. Keheningannya terjaga banget. Tidak ada suara sama sekali. Katedral Jakarta atau Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah salah satu gereja Katolik terbesar dan paling penting di Indonesia. Katedral ini sering digunakan untuk acara keagamaan besar. Letaknya berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Nah, gereja katedral itu dirancang oleh Pastor Antonius Dikem, seorang arsitek gereja. Gereja yang selesai dibangun tahun 1901 itu sebenarnya bukanlah bangunan katedral asli, melainkan gereja baru yang dibangun setelah gereja katedral sebelumnya terbakar dan pada akhirnya runtuh pada 9 April 1890. Pipe organ bersejarah yang sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Musik yang menggetarkan jiwa suara merdu pipe organ kuno yang menghias katedral menambah kehipnotan setiap perayaan ibadah. Instrumen musik ini telah menemani umat selama berpuluh-puluh tahun, hingga ratusan tahun, menjadi saksi bisu perjalanan iman umat Katolik Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, terdapat 14 lukisan yang dipajang di sekeliling gereja. 14 lukisan yang berada pada gereja yang berlokasi di Jakarta Pusat ini menjelaskan tentang perjalanan jalan salib Yesus yang menggambarkan berbagai kejadian saat Yesus menanggung salibnya untuk penyaliban. Biasanya pada acara agama seperti Jumat Agung, umat Katolik akan melakukan prosesi jalan salib untuk merenungkan makna dari setiap lukisan ini. Lalu ada Bunda Maria berkain batik. Ini adalah sebuah perwujudan indah dari perpaduan antara iman Katolik dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu ada 2 tabernakel, tempat yang maha kudus. Adanya 2 tabernakel di dalam katedral semakin memperkaya makna spiritual bangunan ini. Tabernakel, tempat penyimpanan sakramen maha kudus, menjadi pusat perhatian umat selama perayaan Ekaristi. Oase doa Gua Maria yang terdapat di kompleks katedral menjadi tempat yang tenang bagi umat untuk berdoa dan merenung. Suasana teduh dan damai di Gua Maria seolah membawa umat masuk ke dalam misteri iman yang mendalam. Dan yang terakhir ada arsitektur gotik yang memukau dari segi arsitektur. Katedral Jakarta mengadopsi gaya gotik yang ditandai dengan lengkungan lancip, jendela kaca patri, dan menara yang menjulang tinggi. Gaya arsitektur ini memberikan kesan megah dan khusyuk pada bangunan ini. Katedral menjadi tempat penting bagi umat Katolik dan masyarakat umum karena berfungsi sebagai pusat ibadah di mana umat melaksanakan misa, sakramen, dan perayaan liturgi, sehingga menjadi lokasi untuk berdoa dan merenung. Selain itu, katedral seringkali merupakan contoh arsitektur megah dan indah. Before salat. Ya, kita sholat dulu ya guys, bye-bye. Coba ceritain dong, kalian waktu di katedral kayak gimana? Seru, Keren banget, estetik banget. orang tuh kayak tentram banget, Karena kan kayak nggak berisik. Nggak kayak anak 67 lagi sholat. Sumpah kayak bener-bener perbedaannya 180 derajat, 360 malah. Anas reaction waktu di katedral. Video Anas reaction. kaget aja sih, cuma ya enak tempatnya, sunyi gitu. iya, Walaupun rame sunyi ya? Ya, Walaupun gak ada AC tetap adem ya? Iya, sumpah itu nggak ada AC tapi kayak adem banget. bener. Sejuk banget. Ngomong apa ya? Oh iya, jadi di depan gereja katedral itu ada masjid Istiqlal. Yes, kalau kalian beda agama, yang satu sana, yang satu
dan Toleransi yang sangat kuat. Contohnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan menunjukkan kerukunan antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Selanjutnya dihubungkan oleh terowongan silaturahmi. Sekarang kita ada yang dinamanya terowongan silaturahmi. Tempat yang merupakan sesuai dengan namanya menyambungkan Masjid Istiqlal ke katedral melalui terowongan di bawah tanah. Tujuan terowongan ini dibangun adalah untuk menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama Muslim dan Katolik. Tak hanya terowongan silaturahmi, interaksi antar dua tempat ibadah ini dapat kita lihat di hari-hari besar keagamaan. Sebagai contoh, saat Natal, Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkir untuk jemaat gereja katedral. Dalam segi pembangunan, gereja katedral dibangun lebih dulu, lalu diikuti dengan dibangunnya Masjid Istiqlal. Kedua tempat ibadah ini sengaja dirancang berdekatan sebagai wujud nyata dari cita-cita para pendiri bangsa untuk menciptakan Indonesia yang toleran. jujur kita bingung pengen ngomong gimana karena ini pertama kali kita tuh ngebuat vlog dan udah kita bener-bener asbun aja ya, nanti itu kita bakal voice over di bagian katedralnya aja. Apa? Iya. Nah, so ini ada orang, kita lagi nyoba vending machine sebelum kita sholat. Jadi kita nggak jadi sholat dulu, jadi kita beli vending machine dulu. Dan ada orang cuma beli beng-beng doang karena FOMO. Emang nggak haus? Enggak. Berapa? 32. Iya. Di sini kami mau sholat. Vicky nggak pernah sholat.